kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Semuanya siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak, berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lam tuharrimu ma ahallallahu laka. Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Ibu akan mengecek dulu kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Jamil. Kabarnya? Sakit apa? Pertemuan minggu yang lalu apa yang kita bahas? Yaitu tentang iman kepada malaikat. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kembali yaitu materi kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan Dina menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan isi materi pada minggu lalu yaitu tentang satu pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang anakka kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikat yang merupakan bentuk jamak dari malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang tulus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. 2. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar atau qadar. Yang sudah disampaikan oleh Dina yaitu materi kita pada minggu kemarin yang bahas tentang iman kepada malaikat. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan masuk lagi yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di mana KD-nya pada minggu yang kedua ini yaitu yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang keempat, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Sementara indikatornya adalah yang pertama, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah.
Kemudian memiliki sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, menganalisis nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Dan yang keempat yaitu mempresentasikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi dari tayangan PPT dan LKPD, peserta didik dapat menemukan perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya dengan benar. Dan yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, melalui model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mempresentasikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, waspada dengan baik. Nah, jadi ada 3 nanti yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan kita yang kedua ini. Nama-nama malaikat itu sebenarnya berapa? Banyak. Cuman yang kita ketahui dalam Al-Quran yang dijelaskan ada sebanyak 10. Nah, mungkin Anda sudah tahu semuanya, yaitu nama-nama malaikat yang 10 itu. Ini ada nanti tentang diskusi yang akan dibagi tadi beberapa kelompok nantinya. Yang pertama yaitu kelompok 1 yang diminta nanti ditemukan dalil yang berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ini nanti itu kelompok 1. Kelompok 2 nanti yaitu kesimpulan dalil tentang malaikat dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelompok 3, carilah perbedaan malaikat dengan manusia. Lihat, tuliskan sumbernya. Boleh dari internet nanti dicari atau dari mana saja, dari buku-buku yang berhubungan dengan PAI nanti boleh. Baiklah, sekarang untuk diskusi, Ibu minta masing-masing duduk menurut per kelompok yang sudah Ibu bagi. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Untuk diskusi menurut tugas yang sudah Ibu bagi per kelompok tadi. Ya, silakan masing-masing kelompok. Kita minta kepada kelompok 1 mempresentasikan
hasil diskusinya. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan malaikat nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Malaikat munkar dan malaikat nakir akan menanyakan 3 perkara. 3 perkara tersebut yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Seorang mukmin yang saleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika jawaban seorang itu benar seperti tersebut di atas, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun apabila seorang tidak dapat menjawab seperti tersebut di atas, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman. Dalil yang menjelaskan tentang malaikat munkar dan nakir adalah surat Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul azim. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita minta kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang kesimpulan dari malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Dan konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Iman kepada malaikat memiliki landasan dalil dalam pengambilan hukumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 285 dan surat An-Nisa ayat 136. Malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Iman kepada malaikat memiliki hikmah, diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Seorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Selanjutnya Ibu minta kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Ya, Ibu silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat itu bersifat gaib, manusia nyata, dan jin gaib. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, dan jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat dan ada yang durhaka, sedangkan jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, dan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Jin juga makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin memiliki akal pikiran. Mungkin ada di antara kelompok yang ingin bertanya. Ya, persilakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Patri. Di antara tugas-tugas mereka itu adalah lain: 1. Beribadah kepada Allah SWT dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. 2. Membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. 3. Memohon ampun bagi orang-orang beriman. 4. Meniup sangkakala. 5. Mencatat amal perbuatan. 6. Mencabut nyawa. 7. Memberi salam kepada ahli surga. 8. Menyiksa ahli neraka. 9. Memikul arsy. 10. Memberi. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada pertemuan yang kedua pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah malaikat bersifat gaib. Kedua, ketiga, empat, dan yang kelima, nah, tugas yang akan Anda kerjakan di rumah yaitu 1. Temukan dalil yang menjelaskan tentang malaikat, mungkar, dan nakir. Yang kedua, kemukakan pendapatmu tentang perilaku orang yang beriman kepada malaikat, mungkar, dan nakir dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil yang telah kamu dapatkan. Nah, tugas ini Ibu minta tolong dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan. Ada yang ragu tentang tugas sebelum kita tutup di rumah minggu besok? Ya. Nah, silakan dicari, boleh melalui media internet atau melalui buku-buku yang demikian materi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah.